Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Jandri Tumangger akan menyampaikan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Peran Alkitab melalui program Ini Baru Terang. Pelajaran Sekolah Sabat akan disampaikan dengan terstruktur, terang, dan tuntas agar kita memahami pelajaran Sekolah Sabat ini. Saya membagi pelajaran Sekolah Sabat kita ke dalam 3 bagian untuk memudahkan kita memahaminya. Bagian pertama akan fokus pada hari Minggu dengan judul yang saya berikan, Peperangan Terhadap Firman Tuhan. Bagian kedua fokus pelajaran Senin, Selasa, dan Rabu dengan judul yang saya berikan, Otoritas Firman. Dan bagian yang ketiga adalah fokus pelajaran di hari Kamis dengan judul yang saya beri, Respons Hati Terhadap Firman. Sebagai pendahuluan, dalam kehidupan rohani tidak ada yang lebih penting daripada firman Tuhan. Namun ironisnya, justru disitulah pertempuran terbesar terjadi. Banyak orang memiliki Alkitab, tetapi tidak semua benar-benar menjadikannya sebagai pusat kehidupan. Ada yang terlalu sibuk, terlalu lelah dengan pekerjaan dan kehidupan, atau bahkan merasa apatis atau tidak peduli dan merasa tidak membutuhkannya. Tanpa disadari, ini adalah bagian dari strategi besar yang berusaha menjauhkan manusia dari sumber kehidupan sejati. Sepanjang pelajaran minggu ini, kita akan melihat bahwa Alkitab bukan sekadar buku biasa. Firman Tuhan adalah otoritas tertinggi, kebenaran yang tidak berubah, dan kuasa yang hidup, yang mampu mengubah hati manusia di tengah dunia yang semakin kabur dalam memahami kebenaran. Firman Tuhan akan tetap berdiri sebagai satu-satunya dasar dalam kebenaran yang dapat dipercaya. Mari kita masuk ke bagian pertama, fokus pelajaran di hari Minggu. Saya berikan judulnya Peperangan Terhadap Firman. Kita perhatikan tabel ini, ada hari, strategi si jahat, peran firman dan doa, kemudian tanpa firman dan doa, dan kemudian sikap manusia. Strategi si jahat pada pelajaran di hari Minggu. Setan berusaha menjauhkan kita dari firman dan doa. Kemudian setan melakukan segalanya agar kita berhenti membaca dan berdoa. Setan menggunakan kesibukan kita, rasa lelah, dan juga rasa tidak peduli yang kita miliki. Apa peran firman dan juga doa bagi kita? Firman membangkitkan hidup. Kemudian jiwa kita dapat disegarkan olehnya. Kemudian firman dan doa akan membuat setan tidak berdaya. Lalu firman dan doa adalah senjata ampuh untuk melawan si jahat. Dan kita akan memperoleh kekuatan untuk menang. Bagaimana jika tanpa firman dan doa? Pertama, relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama akan menjadi rusak. Akan menjadi tidak harmonis lagi. Kemudian hidup kita akan terasa terbebani, stres, masalah seperti tidak ada jalan keluar. Lalu kemudian, setiap hari kita akan semakin lemah. Lalu pikiran kita akan tumpul dan hati kita menjadi dingin. Lalu bagaimana sikap manusia terhadap firman? Seringkali kita lalai karena kesibukan, karena lelah, atau juga karena ketidakpedulian. Itu fokus pelajaran di hari Minggu. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, otoritas firman, fokus pelajaran Senin hingga Rabu. Kita perhatikan tabel berikut ini, ada hari, ada peran dan kuasa Alkitab, ada sikap terhadap Alkitab, sikap kita tentunya, kemudian dampak dalam kehidupan ketika kita menerima firman Tuhan itu. Dalam 2 Timotius 3 ayat 15-17, peran dan kuasa Alkitab. Alkitab atau firman Tuhan memberi kita hikmat, lalu menuntun kepada keselamatan, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran, memperlengkapi dengan perbuatan baik. Lalu bagaimana sikap kita seharusnya terhadap Alkitab? Pertama, kita harus mengetahui bahwa Alkitab bukan untuk melayani sudut pandang pribadi kita. Lalu, kita jangan menutup mata dan kemudian menunjuk ayat Alkitab secara acak.
Lalu kemudian, kita jangan memilih hanya bagian Alkitab yang nyaman, lalu menghindari bagian Alkitab yang mengoreksi kita. Kemudian, jangan kita mengendalikan firman Tuhan, karena pikiran Tuhan jauh lebih tinggi daripada pikiran dan pemahaman kita. Lalu, kita harus mempelajari Alkitab sebagai sebuah kesatuan dengan metode yang tepat. Kemudian, jangan berpikir bahwa kita sudah tahu semua dan tidak ada pelajaran yang baru yang kita bisa peroleh dari Alkitab. Lalu, jangan merasa penting, terlalu percaya diri, merasa mandiri, merasa tidak membutuhkan apapun dari Alkitab. Kemudian, jangan mengandalkan pengetahuan kita, karena pengetahuan kita terbatas dan seringkali keliru. Lalu apa dampaknya ketika kita menerima firman Tuhan itu dalam kehidupan kita? Firman Tuhan itu akan memberi pengetahuan dan pengertian terhadap akal budi kita. Itu untuk pelajaran hari Senin. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Selasa. Peran dan kuasa Alkitab. Alkitab adalah sumber dan standar kebenaran. Bagaimana sikap kita terhadap Alkitab? Pertama, kita harus mengetahui bahwa Yesus yang adalah firman adalah kebenaran itu sendiri. Kemudian, Alkitab itu berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Kita harus memahami situasi itu. Kemudian, firman Tuhan itu benar dan dapat dipercaya. Lalu, firman Tuhan itu membawa keselamatan dan kepastian. Dan kita harus menguji segala sesuatu, termasuk akal atau nalar kita, dengan firman Tuhan. Lalu apa dampaknya dalam hidup kita ketika kita menerima firman Tuhan itu? Pertama, kita akan memiliki dasar kebenaran yang kokoh dan juga murni. Kemudian, kita akan memiliki kepastian di tengah dunia yang relativistik, dunia yang tidak memiliki standar kebenaran. Tapi kita akan memiliki kebenaran, yaitu firman Tuhan. Itu untuk pelajaran hari Selasa. Sekarang kita ke pelajaran di hari Rabu. Peran dan kuasa Alkitab. Alkitab itu seperti pedang bagi jiwa, pedang bermata dua. Dia dapat mengubah sesuatu yang tidak dapat kita ubah dengan kemampuan diri kita. Firman Tuhan itu hidup, dan firman itu aktif. Lalu bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan? Pertama, kita harus menerima firman sebagai pesan khusus dari Tuhan untuk kita pribadi. Kemudian kita harus membacanya dengan hati yang terbuka dan penuh doa. Lalu, kita harus menyimpannya di dalam hati kita. Apa dampaknya dalam kehidupan kita? Pertama, itu akan menjadi penghiburan ketika kita mengalami sengsara, seperti pengalaman Daud. Kemudian itu akan memulihkan hati yang hancur. Itu akan memberi makanan bagi jiwa. Kemudian, firman Tuhan akan mengenyangkan dan menopang kehidupan kita. Itu fokus pelajaran untuk hari Rabu. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Respons hati terhadap firman, fokus pelajaran di hari Kamis. Kita perhatikan tabel berikut ini. Ada hari, ada respons hati, dan ada hasil. Pertama, bila mana kita meresponnya dengan manusia duniawi, maka hasilnya adalah kita tidak akan memahami dan kita akan menganggap Alkitab itu sebagai kebodohan. Yang kedua, bila mana kita meresponnya secara rohani, maka hasilnya adalah kita akan memperoleh pemahaman berbeda dengan mereka yang tidak rohani. Lalu kemudian, bila mana kita menganggap Alkitab adalah kebodohan, maka hasilnya kita tidak akan mencari kebenaran di dalam Alkitab. Kemudian, bila mana kita meresponnya dan mempercayai Alkitab, maka hasilnya firman Tuhan akan berbicara dan bekerja di dalam kehidupan kita. Lalu, bila mana kita dengan rendah hati terbuka terhadap Roh Kudus, maka hasilnya adalah firman Tuhan akan membuat kita bertumbuh dan mengalami perubahan ke arah yang baik. Kemudian, bila mana kita meresponnya dengan tetap apatis, tidak peduli, lalu tetap hidup dalam dosa dan tidak mau berubah, maka hasilnya membaca Alkitab tidak akan berdampak apa-apa bagi kita. Lalu kemudian yang terakhir, bila mana kita ingin lebih dekat dengan Tuhan, hasilnya
kita akan menjadi bijak untuk memperoleh keselamatan dan akan melihat hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Ini adalah ringkasan seluruh pelajaran kita sepanjang minggu ini. Semoga menolong kita memahami kemana arah pelajaran ini, sehingga itu akan menjadi berkat bagi kita semua. Sebagai kesimpulan, firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Ketika kita mempercayainya, maka kita akan memiliki dasar untuk membangun hubungan kita semakin erat dengannya. Firman Tuhan akan berbicara ke dalam situasi yang nyata yang sedang kita hadapi. Firman Tuhan itu akan memberi penghiburan saat kita lemah, memberikan arah saat kita bingung dengan keadaan dan situasi, mengarahkan jalan kita ketika kita menyimpang dari jalan dan kehendak Tuhan, menguatkan kita saat kita menghadapi pencobaan. Setiap kali kita membaca firman Tuhan dengan hati yang terbuka, maka firman itu akan bekerja di dalam diri kita, mengubah cara berpikir kita, dan memperbaharui hati kita. Dan itu akan menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Oleh karena itu, membaca Alkitab bukan sekedar sebuah aktivitas rohani, melainkan itu adalah perjumpaan dengan Tuhan yang hidup, yang rindu untuk selalu berbicara dengan kita dan menuntun kita setiap hari untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ini baru terang.